Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Praktikum Laboratorium Optimasi Industri tahun 2023. Di sini sudah tidak terasa ya, kita sudah berada di hampir penghujung modul, yaitu di modul 7. Jadi saya harap kepada semua praktikan itu dapat dijaga semangatnya sampai di akhir modul nanti. Jadi, saya, Lilis Tesalia, akan menjelaskan mengenai materi modul 7, yaitu tentang Markov chain atau biasa disebut juga dengan rantai Markov. Nah, Markov chain itu apa? Markov chain adalah suatu metode yang mempelajari sifat-sifat suatu variabel pada masa sekarang yang didasarkan pada sifat-sifatnya di masa lalu dalam usaha menaksir sifat-sifat variabel tersebut di masa yang akan datang. Jadi, maksudnya adalah apabila diketahui berada dalam suatu keadaan tertentu, maka peluang berkembangnya proses di masa yang akan datang itu hanya tergantung pada keadaan saat ini atau data saat ini dan tidak tergantung pada keadaan sebelumnya. Seperti itu. Selanjutnya di sini ada dua jenis model. Yang pertama ada deterministik dan juga yang kedua ada stokastik. Deterministik adalah jika dari pengalaman yang lalu, keadaan yang akan datang suatu barisan kejadian dapat diramalkan secara pasti. Sedangkan untuk stokastik itu adalah jika pengalaman yang lalu hanya dapat menyajikan struktur peluang keadaan yang akan datang. Jadi, pada kesempatan kali ini analisis Markov ini merupakan bentuk khusus dari model probabilistik yang lebih umum dikenal sebagai proses stokastik. Karena dia itu menyajikan struktur peluang dalam keadaan yang akan datang. Selanjutnya, di sini ada metode Markov. Ini dapat diaplikasikan dalam sistem diskrit atau diskrit system ataupun sistem kontinu atau continuous system. Nah, yang pertama di sini ada sistem diskrit, yaitu sistem yang perubahan kondisinya atau state-nya itu dapat diamati atau terjadi secara diskrit. Contohnya ada branch switching dan juga perubahan cuaca. Kemudian yang kedua ada sistem kontinu, adalah sistem yang perubahan kondisi dan perilaku sistemnya itu terjadi secara kontinu. Contohnya di sini ada proses kematian dan kelahiran. Nah, di modul ini kita itu belajar mengenai sistem diskrit. Kenapa? Karena di kasus kita pada praktikum kali ini yaitu belajar mengenai branch switching. Selanjutnya di sini ada proses Markov. Nah, proses Markov ini ada tiga. Yang pertama, kita itu harus menyusun matriks probabilitas transisi. Jadi, probabilitas transisi adalah perubahan dari satu status ke status yang lain pada periode atau waktu berikutnya dan merupakan suatu proses random yang dinyatakan dalam probabilitas. Yang kedua, kita itu menghitung kemungkinan market share-nya di waktu yang akan datang itu berapa. Caranya yaitu kita itu tinggal mengalihkan matriks probabilitas transisi dengan market share pada periode pertama. Itu untuk menentukan market share pada periode kedua. Yang selanjutnya di sini kita itu dapat menentukan kondisi equilibrium. Jadi kondisi equilibrium itu adalah tercapai jika tidak ada pesaing yang mengubah matriks probabilitas transisinya. Sehingga penggunaan matriks probabilitas transisi itu dapat menggambarkan kondisi-kondisi equilibrium. Selanjutnya di sini ada ciri-ciri dari rantai Markov. Yang pertama dia itu dapat dinyatakan sebagai suatu keadaan A atau B atau bisa disebut juga dengan state A, state B, state 1 atau state 2. Yang kedua, jika dia itu sudah berada pada state A, maka dia itu tidak dapat berada di state B dan juga berlaku sebaliknya. Yang ketiga itu merupakan perubahan dari satu status ke status yang lain pada periode berikutnya merupakan suatu proses yang random yang dinyatakan dalam probabilitas yang biasa dinamakan probabilitas transisi, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, di sini untuk syarat dari rantai Markov yaitu yang pertama, jumlah probabilitas transisinya itu untuk suatu keadaan awal dari sistem itu sama dengan 1. Kenapa sama dengan 1? Karena ini berkaitan dengan probabilitas atau peluang, di mana peluang itu harus sama dengan 1 kan? Seperti itu.
Jadi, yang kedua adalah probabilitas-probabilitas tersebut itu berlaku untuk semua partisipan dalam sistem. Yang ketiga yaitu probabilitas transisi itu konstan sepanjang waktu. Dan yang keempat yaitu kondisi merupakan kondisi yang independen sepanjang waktu. Jadi misalkan ada state 1 dan state 2, ini tuh saling bebas dan tidak saling mempengaruhi satu sama lain. Selanjutnya, di sini ada pengaplikasian dari Markov chain. Yang pertama ada perubahan cuaca, yang kedua ada brand switching, yaitu di sini kita misalkan pada periode pertama pelanggan itu memilih brand McD, tapi di periode selanjutnya dia itu memilih brand KFC. Jadi di situ terdapat perubahan yang menyebabkan kita itu harus menggunakan metode Markov chain. Terus yang ketiga itu ada perubahan saham, dan yang keempat itu ada penjadwalan peralatan mesin. Jadi, itu tadi merupakan contoh-contoh pengaplikasian Markov chain itu di kehidupan sehari-hari. Nah, informasi yang dihasilkan ini itu tidak mutlak menjadi suatu keputusan ya. Itu karena sifatnya itu yang hanya memberikan bantuan dalam proses pengambilan keputusan. Sehingga analisis ini bukan suatu teknik optimisasi, tapi melainkan suatu teknik deskriptif. Kembali lagi, teknik deskriptif karena dia itu hasilnya itu tidak mutlak, tetapi dia hasilnya itu dapat membantu pengambilan keputusan secara tepat. Seperti itu. Nah, itu tadi merupakan penjelasan materi di modul 7. Selanjutnya, saya akan jelaskan mengenai studi kasus dan juga pengaplikasian software di modul 7. Selanjutnya, di sini untuk soal studi kasusnya, yaitu penelitian pasar mengenai sikap konsumen akan suatu macam produk sabun mandi dengan berbagai merek menunjukkan hasil survei kegiatan pemilihan merek sabun mandi dan informasi pola-pola perpindahan merek sabun mandi cair yang dilakukan oleh penggunanya dapat dijelaskan sebagai berikut. Nah, di sini sudah terdapat tabel data produk, di mana pada kolom pertama ini merupakan nama merek atau produk yang kita teliti. Di mana pada praktikum ini saya contohkan mengasumsikan menggunakan 3 merek produk sabun mandi cair, yaitu ada Dettol, Nuvo, dan juga Biore. Kemudian di kolom yang kedua, yaitu September 2023, ini maksudnya apa? Adalah merupakan jumlah pelanggannya. Jadi jumlah pelanggan total ketiga merek tersebut adalah sebesar 1.500 orang. Nah, dari 1.500 orang ini dipecah menjadi 450 orang ini memilih produk Dettol, 575 orang ini memilih produk Nuvo, dan 475 orang ini memilih produk Biore. Dari 1.500 orang yang tadi, kita tanyain lagi pada periode selanjutnya. Hal itu yang menyebabkan mengapa pada bulan September maupun Oktober ini sama jumlah total pelanggannya. Ini karena kita melakukan asumsinya itu, melakukan surveinya juga itu kepada orang yang berjumlahnya sama, yaitu 1.500 orang. Tapi pada bulan Oktober ini dapat kita lihat kan, terjadi perubahan angka dari yang bulan September mau ke bulan Oktober. Hal ini terjadi karena di sini tabel yang kolom ketiga ini didapatkan dari. Maksudnya apa? Jadi pada bulan September ini akan mendapat produk Dettol ini akan mendapatkan tambahan pelanggan itu sebesar 130 orang. Tetapi dia juga akan mengalami kehilangan pelanggan sebesar 105 orang. Sehingga pada bulan awal Oktober ini berjumlah 475 orang. 475 orang ini dari mana? Dari 450 ditambah 130 dikurangi 105 itu sama dengan 475. Hal itu juga berlaku perhitungannya untuk produk Nuvo maupun Biore, yang menyebabkan dia itu pada bulan Oktober itu menghasilkan perubahan sebesar 600 dan juga 425 orang. Nah, pada tabel yang kedua, ini merupakan tabel yang lebih detailnya. Lebih detailnya itu dari mana sih, Mbak? Dari ini tadi, didapatkan darinya 130. Nah, 130 orang ini kita pecah
kita pecah lagi. Oh, ternyata yang memilih produk Dettol itu yang dari Nuvo pindah ke Dettol itu ada 75 orang. Dari Biore yang pindah merek ke Dettol itu ada 55 orang. Sehingga 75 orang ditambah 55 orang itu sama dengan 130. Begitu juga dengan kehilangan. Jadi seiras ya. Uh, di bulan September itu mendapatkan total pelanggan sekian, tetapi juga akan mengalami kehilangan pelanggan sekian. Di mana untuk kehilangannya, dia itu akan mengalami kehilangan dari produk Nuvo itu 65 orang, dan juga dari produk Biore itu kehilangannya 40 orang. Dan ketika kita tambah, 65 tambah 40 adalah 105, di mana 105 tadi kita pecahkan lebih detail lagi menjadi 65 dan 40. Seperti itu. Dan ini juga berlaku untuk merek Nuvo dan juga Biore. Itu perhitungannya sama seperti yang saya contohkan tadi. Nah, pada studi kasus kali ini kita itu melakukan perhitungan. Jadi di sini adalah perintahnya, hitunglah persentase pembagian pangsa pasar untuk ketiga merek produk sabun mandi cair tersebut dalam 2 periode yang akan mendatang. Yang kedua yaitu jika harga rata-rata produk tiap merek sabun mandi cair itu dalam ribuan, adalah Dettol itu 30.000, Nuvo 20.000, dan Biore 25.000, maka berapa perkiraan pendapatan masing-masing produk pada 3 periode tersebut. Nah, di sini kita itu harus menghitung matriks probabilitasnya dan juga menghitung initial probability-nya. Jadi, selanjutnya kita akan menuju ke Excel, seperti itu. Jadi, kenapa di sini tuh harus kita mengolah datanya terlebih dahulu? Karena di software WinKSP ini, itu inputannya itu berupa probabilitas matriks dan juga initial probability dan juga harganya atau state cost-nya. Jadi, nggak bisa kalau kalian itu langsung input seperti ini, maka hasilnya pasti akan error. Karena apa? Karena yang inputannya yang benar harus berupa probabilitas matriks dan juga initial probability. Nah, caranya gimana untuk penghitungannya? Yang pertama, kita itu harus mencari tahu nilai 0, 0, 0 ini berapa. 0, 0, 0 ini berapa. Nilai 0, 0, 0 ini itu harus sama ya. Dari mendapatkan ataupun kehilangan itu jumlah nilai 0, 0 ini itu harus sama. Seperti itu. Jadi yang pertama, dari mana sih nilai mendapatkan nilai 0-nya ini? Kita cari dengan cara ini. Jumlah pelanggan pada Dettol yaitu 450 dikurangi 65 dikurangi 40. Sehingga hasilnya yaitu 345. Kemudian tinggal kita masukkan 65 dan 40. Dengan totalnya harus tetap ya. Totalnya karena awalnya 450, jadi ini juga harus 450. Kemudian tuh yang kedua, kita cari nilai 0 yang di sini. Itu berapa? Dengan cara sama kayak tadi. 575 dikurangi 75 dikurangi 30 sama dengan 470. Dan ketika kita tambahkan keseluruhan matriks, itu hasilnya sama dengan yang di sini, yaitu 575. Dan berlaku juga untuk yang Biore di sini, 0-nya itu dari mana? Yaitu dari 475 dikurangi 55 dikurangi 65. Itu sama dengan 355. Sehingga kalau di total, itu hasilnya juga sama, yaitu 475. Nah, cara kita mencari probabilitas matriksnya, itu tinggal kalian itu bagi 345 dibagi 450 itu sama dengan 0,7667. Kemudian untuk produk Nuvo, yaitu 65 dibagi 450. Untuk produk Biore, 40 dibagi 450. Dan itu berlaku juga untuk kolom kedua maupun kolom ketiga. Sama ya, jadi 75 bagi 575, 470 bagi 575, 30 dibagi 575. Nah, di sini kita karena ciri dari rantai Markov itu harus probabilitas transisinya harus sama dengan 1, maka di sini kita jumlah kita sum. Dari hasil probabilitas dari Dettol, Nuvo, Biore itu kita tambahkan itu harus sama dengan 1.
Nah, di sini saya garis bawahi ya, di Excel ini terkadang kan kita ada pembulatan nih, komanya, pembulatan. Nah, ketika terjadi pembulatan, itu bisa aja jumlah totalnya itu nggak sama dengan satu. Maksudnya adalah bisa terjadi 0,99 ataupun bisa terjadi 1,01. Nah, kalau kalian terjadi seperti itu kalian pintar-pintarnya kalian untuk mencari angka belakang angka berapa di belakang koma itu yang harus persis jumlahnya itu harus sama dengan satu. Karena kalau hasilnya itu yang saya bilang tadi nggak sama dengan satu, ketika kalian masukkan ke inputan software WinQSP itu akan mengalami keeroran gitu. Jadi harus benar-benar sama dengan satu. Seperti itu. Nah, setelah kita mencari nilai probabilitas matriks A, kita mencari nilai initial probability. Caranya, itu tinggal kalian bagi lagi antara 450 itu dibagi 1.500. Jadi, jumlah pelanggan detol dibagi jumlah keseluruhan pelanggan di bulan September. Seperti itu. Kemudian sama untuk Nuvo, tinggal 575 dibagi 1.500 dan 475 untuk Biore itu 475 dibagi 1.500. Yang sama dengannya itu juga sama dengan satu. Ini juga harus presisi ya. Jadi satu di sini tuh harus benar-benar presisi sama dengan satu. Nggak boleh 0,99 ataupun nggak boleh 1,01 seperti itu. Karena keterkadang kan kalau pembulatan kan tidak sama persis. Ketika kita jumlah itu tidak sama persis sama dengan satu. Seperti itu. Nah, di sini ada keunikan lagi. Untuk inputan di software WinKSP ini nggak bisa kalian itu inputnya itu sama persis ya. Kayak horizontal ini sama dengan satunya itu vertikal. Vertikal dari atas ke bawah itu nggak bisa. Jadi, ketika kalian input di software WinKSP itu harus berbentuk horizontal seperti ini. Jadi satunya itu harus horizontal sama dengan satu di sini. Kenapa? Karena karena di WinKSP-nya itu perkalian matriksnya itu berbentuk horizontal sehingga kita harus menginputnya itu juga harus horizontal, nggak bisa vertikal seperti ini. Jadi kita lanjut ke software pengaplikasian software WinKSP-nya. Nah, selanjutnya di sini sudah saya share screen-kan Oracle-nya. Tinggal kita klik Start, kemudian All Program, kemudian di sini kita klik WinQSP, kemudian kita klik Markov Process. Nah, selanjutnya kita klik File, kemudian New Problem. Nah, di sini saya contohkan menggunakan PT, nama PT kalian ya, Jaya. Jadi PT Adi Jaya, seperti ini. Kemudian number of state-nya. Nah, number of state-nya itu sama dengan 3. Kenapa kok 3? Karena di sini kita kan mengasumsikannya kan 3 merek produk sabun cair. Seperti itu. Kita klik OK. Kemudian kita untuk mengganti nama state 1, state 2, state 3 ini kita tinggal klik edit, kemudian state-nya klik state names, kemudian kita ganti saja dengan dikasih sekalian masing-masing. Ini saya kan pakai sabun mencair, jadi mereknya ada Dettol, ada Nuvo, dan juga ada Biore. Nah, selanjutnya kalau sudah uh, kalian ganti nama state-nya sesuai dengan studi kasus kalian, tinggal kalian input tadi. Input hasil matriks probability yang udah kalian hitung. Itu. Jadi kita input satu-satu.
Nah, setelah kita sudah menginput secara keseluruhan data yang sudah kita dapatkan tadi dan kita sempat hitung dengan menggunakan Excel, selanjutnya adalah kita tinggal mengklik Solve and Analysis, kemudian kita klik Solve as Steady State. Nah, di sini dapat kita lihat hasil untuk state probability dan juga hasil dari recurrence time. Jadi state probability itu apa? Yaitu persentase kondisi pelanggan secara tetap ataupun dia itu berada di kondisi equilibrium. Seperti itu. Jadi untuk state probability-nya untuk Detol yaitu 0,35, Nuvo 0,43, Biore yaitu 0,2134 seperti itu. Kemudian untuk nilai recurrence time-nya itu apa sih nilai recurrence time? Itu adalah waktu yang dibutuhkan pelanggan untuk berpaling pelanggan ke produk lain. Jadi waktu pelanggan itu berpaling ke produk yang lain. Jadi di sini ada 2,8574. Jadi kita karena dari awal kita mengasumsikannya adalah bulan, jadi di sini adalah waktunya itu bulan, jadi 2,8574 bulan. Kemudian untuk det novo-nya itu perpindahan pelanggannya itu sebesar 2,2903 bulan. Kemudian untuk produk biore itu ada 4,6861 bulan. Jadi perpindahan waktunya itu akan rentangnya itu sesuai dengan hasil dari recurrence time tersebut. Kemudian di sini ada nilai cost or return, di mana ini adalah perkiraan pendapatan yang akan diperoleh. Jadi ini karena ini sudah kondisi equilibrium atau steady state, jadi ini estimasi yang sekiranya itu sudah tetap gitu untuk mengambil sebuah keputusan bahwasanya oh ternyata pendapatannya itu diperkirakan itu akan sebesar 224.566 seperti itu. Ini akan cost-nya akan sebesar ini. Jadi 0, di belakang angka ini nggak usah diikutin, jadi fokus di depannya aja yaitu 24.566. Selanjutnya kita klik ini, kemudian kita analisis lagi. Karena di soal tadi itu kita klik Markov process step. Nah, karena di soal tadi itu dicari ya, periode 2 itu memiliki market share atau pangsa pasarnya itu berapa. Maka di sini untuk the number of time periods for initial, kita ketikkan 2 di sini, maaf, di sini. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini untuk soal yang pertama itu dapat diketahui bahwasanya market share atau pangsa pasar di periode 2 untuk Detol yaitu sebesar 0,32. Kemudian untuk Novo yaitu 0,41 dan untuk Biore yaitu 0,26. Sehingga untuk expected cost return-nya yaitu sebesar 24.581. Jadi angka di belakang koma ini nggak usah kalian ikutkan di laporan kalian seperti itu. Nah, dari sini dapat kita lihat juga dari initial state probability-nya ke result state probability-nya, ini kita lihat ya, Detol. Detol itu kan sebelumnya 0,30, itu menjadi 0,32. Itu kan berarti mengalami kenaikan. Kemudian Nuvo juga 0,38 jadi 0,41. Dia juga akan mengalami kenaikan gitu. State probability-nya itu mengalami kenaikan. Kemudian untuk Biore ini mengalami penurunan. Kenapa? Karena sebelumnya 0,31 menjadi 0,26. Seperti itu. Nah, di soal kedua, itu kan kita mencari total cost pada periode yang akan mendatang. Jadi, kalian itu nanti sebutin. Nih, tinggal kalian ganti. Ini dengan angka 1, kemudian kalian klik OK. Nah, ini nanti akan menjadi hasilnya. Di periode 1 itu akan mendapatkan 24.583. Kemudian di periode 2 itu akan mendapatkan expected cost ratio-nya yaitu 24.581. Kemudian untuk di periode ketiga yaitu 24.579. Jadi sekian pemaparan materi, pengaplikasian software dan juga penjelasan studi kasus yang sudah saya jelaskan.
Apabila, dari kalian pada praktikan ingin ada yang ditanyakan ataupun masih bingung tentang pengaplikasian software-nya ataupun materi yang kurang paham, kalian bisa tanyakan ketika praktikum offline di lab LSMI. Jadi sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.